Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Yulianisa dari Program Studi Kimia dan Kependidikan Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu linear search, bubble sort, dan selection sort. Nah, kita mulai saja di linear search. Sebelum masuk ke codingannya, saya akan jelaskan apa itu dari linear search, apa itu bubble sort, dan selection sort. Nah, di linear search ini, misalkan kita punya data angka sembarang, misalkan kita punya 4, 6, 5, 9, 0. Nah, nanti program akan mencari data indeks yang kita cari. Misalkan kita akan mencari angka 5, maka angka 5 ini akan dicocokkan dengan indeks pertama, yaitu angka 4, dan tidak ditemukan, maka akan lanjut ke indeks kedua. Lalu nanti 5 dan 6 akan dibandingkan, dan ternyata tidak sama. Program akan melooping lagi sampai ke indeks ketiga, dan ternyata ketika dibandingkan indeks 3 yang berisi angka 5 dengan indeks yang kita cari, dengan angka data yang kita cari, data 5 itu cocok dengan indeks ketiga, maka program akan men-stop loopingnya dan menyimpan bahwa indeks ketiga merupakan data yang kita cari. Lalu ini saya sudah membuat hasil codingannya. Di sini adalah fungsi yang dibuat untuk memunculkan perintah data yang akan kita masukkan ke dalam indeks. Lalu ini adalah fungsi untuk perintah indeks data yang akan kita cari, dan ini adalah fungsi dari linear search-nya. Nah, di sini bagaimana jika misalkan data yang kita cari tidak ada di data indeksnya, maka di sini akan kita munculkan perintah bahwa data tersebut tidak ada atau tidak ditemukan. Mari kita coba aja langsung compile dan run. Nah, misalkan kita ambil jumlah data 4 dan kita masukkan 4 angka random. Misalkan 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mencari misalkan data 3. Nah, dia akan memunculkan hasilnya bahwa 3 itu berada di indeks ketiga. Mari kita coba contoh lain. Misal kita akan masukkan 5 data. Jadi kita masukkan angka random saja. Nah, coba kita akan mencari data 0. Maka 0 tidak ada karena dia tidak ada di dalam indeks. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke topik bubble sort. Nah, di sini seperti apa sih bubble sort itu akan bekerja? Jadi dia menggunakan 2 kali fungsi for alias 2 kali fungsi looping. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita punya data angka sembarang aja. Misalkan kita punya angka 4, 3, 6, 2. Nah, nanti bubble sort ini akan membandingkan 2-2. Maksudnya angka 4 ini akan dibandingkan dengan angka 3. Mana yang terbesar akan diletakkan di kanan. Jadi hasilnya akan menjadi 3, 4, 6, 2. Nah, nanti setelah ini dari angka 4 ini dia akan dibandingkan lagi dengan angka di sebelahnya, angka 6, dan akan didapati bahwa angka 6 itu lebih besar, maka urutannya akan menjadi 3, 4, 6, 2. Nah, lalu selanjutnya angka 6 ini dia akan dibandingkan dengan angka 2. Mana yang terbesar akan diletakkan di kanan. Jadi hasilnya akan menjadi 3, 4, 2, 6. Nah, sampai di sini program bubble sort itu akan menghasilkan angka paling kanan itu angka terbesar. Tapi di sini belum selesai, maka akan dijalankan for kedua, yaitu angka yang di sini, angka 3 itu akan dibandingkan dengan angka 4. Jadi akan menghasilkan urutan yaitu 3, 4, 2, 6. Lalu angka 4 ini akan dibandingkan dengan angka 2. Mana yang terbesar akan diletakkan di kanan.
maka kami munculkan urutan 3, 2, 4, 6. Nah, lalu jika di sini dia akan dibandingkan lagi angka 4 ini dengan angka 6, maka akan dihasilkan urutan 3, 2, 4, 6. Jadi setelah sampai ke fungsi yang sini, angka 2 dibandingkan dengan angka 4 akan menghasilkan urutan seperti ini. Nah, angka 4 ini tidak akan dibandingkan lagi dengan angka 6 karena angka 6 ini sudah benar menurut fungsi dari bubble sort. Nah, di sini saya sudah membuat hasil codingannya. Misalkan di sini kita punya data sembarang aja 4, 6, 3, 9, 7, 2. Nah, di sini saya punya 6 data. Nah, ini adalah fungsi untuk memunculkan data sembarang, data random yang kita masukkan di sini. Nah, disinilah fungsi dari bubble sort yang sebenarnya, dimana ini kenapa 6-1, karena setiap selesai satu kali looping, maka dia angka terakhir yang paling kanan itu tidak akan dibandingkan lagi. Langsung saja kita coba compile dan run. Nah, bisa dilihat bahwa pengurutannya sudah benar ya, seperti ini. Oke. Baiklah, kita lanjut ke selection sort. Nah, selection sort ini bagaimana kerjanya? Dia misalkan kita punya data sembarang 4, 5, 3, 2. Nah, nanti program selection sort ini akan memilih angka minimum dari keempat angka ini, maka akan didapat angka 2. Lalu angka 2 ini dia akan dipindahkan ke yang pertama. Ini jadi urutan 2, 4, 5, 3. Lalu dari urutan ini dia akan mencari lagi nilai minimum yang mana, akan didapat nilai minimumnya 3. Lalu urutan ketiga itu akan dipindahkan ke indeks kedua, maka akan menjadi urutan 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga akan dicari lagi nilai minimumnya, maka akan didapatkan 4. Maka urutannya sudah benar ya. Jadi 2, 3, 4, 5. Nah, nanti di akhirnya juga seperti itu, akan didapatkan nilai minimum 5, maka urutannya akan menjadi seperti ini juga. Jadi dia diurutkan satu-satu berdasarkan indeksnya. Nah, di sini saya sudah membuat hasil pemrogramannya. Ini adalah fungsi untuk memunculkan indeks data yang kita simpan, array yang kita simpan. Nah, disinilah fungsi selection sortnya kita buat. Nah, di sini. Lalu di sini kita akan mempersamakan indeks min-nya dengan J, di mana J itu dia merupakan data di mana I itu min 1. Maksudnya n-1 itu n yang sudah di looping. Jadi J itu akan bernilai kurang dari 1 dari n. Nah, mari saja langsung kita cobakan fungsinya. Nah, di sini dia sudah terurut dengan benar ya, hasilnya seperti ini. Baiklah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.